Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Ayah bunda semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu walaupun secara online. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita mendampingi anak kita di tahun ajaran baru ini yang akan mulai di 13 Juli dengan kondisi yang memang masih di tengah pandemi. Ayo kita ikuti acara ini dengan sesama dan kita niatkan untuk mencari ilmu, dan bismillah kita mulai acara kita pagi ini. Ayah bunda semuanya, sebenarnya belajar di saat kondisi apapun itu sama saja. Belajar dalam kondisi apapun sama, cuma mungkin hari ini kita harus memastikan bahwa pembelajaran anak-anak hari ini mau tidak mau harus dilakukan di rumah. Kenapa? Karena memang ternyata hari ini kita masih mendengar berita dari banyak sumber bahwa COVID belum selesai. COVID belum selesai dan masih banyak daerah-daerah merah. Karenanya mau tidak mau pasti kita, dan sesuai dengan anjuran pemerintah dan dari Kementerian Pendidikan, bahwa hari ini sekolah masih harus dilakukan dari rumah. Dan karena itu kita harus bersiap untuk mendampingi mereka, terutama anak-anak yang baru masuk nih, anak yang baru masuk di kelas 1 SD, yang mungkin dia dari TK masuk ke 1 SD. Nah ini kita harus menyiapkannya, dan ini yang mungkin perlu trik-trik khusus nantinya. Dan tapi yakinlah bahwa pendidikan itu semuanya sama saja, apakah itu di sekolah atau di rumah, bahwa pendidikan harus tetap berjalan seperti itu. Oke. Yang pertama harus, kalau bicara tentang persiapan, sebenarnya yang paling pertama adalah kita harus yakin dulu nih, kita orang bapak, ayah bunda, saya termasuk, bahwa kita harus yakin bahwa pendidikan itu asalnya dari rumah, bahwa orang tua itu adalah sebagai pendidik utama. Jadi hari ini kita sebenarnya oleh Allah diberikan kesempatan untuk mendidik anak kita dari rumah, bahwa kita diberi kesempatan oleh Allah mendidik anak-anak kita, mendampingi mereka belajar. Jadi, dan memang ini sesuai dengan fungsi sekolah. Fungsi sekolah adalah sebagai mitra orang tua untuk mendidik anak. Dan hari ini sekolah akan banyak membantu orang tua menyediakan, salah satu menyediakan bahan dan lain sebagainya, tetapi orang tualah sebagai pendidik utamanya. Nah, bahan ajar ini kadang-kadang orang tua kita, ya mungkin saya juga salah satu termasuk di dalamnya, adalah ketika sudah ngomong, nah, saya harus ngajarin apa nih ke anak-anak. Nih, inilah nanti tugas bersama dari sekolah juga pasti akan menyiapkan. Sekolah harus menyiapkan bahan-bahan ajar, dan nanti yang bisa dikomunikasikan kepada orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak. Jadi itu sebagai bahan ajar. Kemudian apakah cukup? Sebenarnya di tempat kita, apalagi zaman sekarang ya, anak-anak apalagi sudah pegang gadget, di gadget kita, di gawe-gawe ini banyak sekali bahan ajar yang bisa dieksplor. Misalkan teman-teman orang tua mau cari, ada aplikasi kayak Khan Academy, itu dia bisa pelatihan matematika misalkan, atau banyak sekali sebenarnya, dan juga bisa search di YouTube atau misalkan di Google terkait dengan sumber-sumber bahan ajar. Jadi pastikan diri bahwa kok saya nggak bisa nih ngajarin ini, nggak usah khawatir, bahan ajar itu di mana-mana ada. Dan akhirnya di situ kita meyakini ternyata apa yang dibutuhkan anak itu sebenarnya dari orang tua dan keteladanan. Kalau bahan ajar dimanapun ada, bahkan alam itu menyediakan bahan ajar yang sangat luar biasa. Ya, keteladanan itu kalau saya pakai, kalau dalam di dunia pendidikan kita sering mendengar dari yang disampaikan, kredo yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan ing arsa sumtulodo, ing madya mangun karso, teturi handayani. Sebagai orang tua, guru juga semuanya, masyarakat ini pertama ing arsa sumtulodo. Di depan kita memberikan contoh. Yang pertama. Jadi yang pertama adalah orang tua, guru, dan siapapun itu, warga sekitar, masyarakat, yang pertama harus memberikan contoh yang baik. Tidak ada cerita gini, anak itu mendengar, bukan hanya melihat. Anak, maaf, mungkin salah, sorry, gue akan clear. Anak itu melihat, bukan hanya mendengar. Mungkin kita udah mengatakan, Dek, ayo sholat, misalnya. Tapi ternyata kita belum sholat, dan dia tahu itu, dia otomatis bilang, kamu
orang ayah aja tidak memberikan contoh padaku, gimana aku ngejalanin? Nah, yang pertama itu contoh, memberikan contoh yang terbaik. Ketika kita mengatakan, oke, belajar jangan nonton TV misalkan, berarti otomatis pada waktu itu TV pun harus dimatikan. Nggak bisa dong anak disuruh belajar tapi TV dinyalain. Dia akan mengatakan, loh gimana? Aku disuruh belajar tapi kok yang di situ malah nonton lah. Ini ada terjadi yang ketidaksinkronan. Jadi pastikan satu yang kasus Sontolodo tadi memberikan di depan sebagai contoh. Nah kemudian teladan itu tidak hanya sekedar contoh, tapi dia harus bisa menemani. Makanya dalam kredo yang disebut sebagai Ingmadio Mangalukakso. Di tengah dia membangun semangat. Kalau bahasa ininya dia menyemangati lah ya, sebagai teman. Orang tua pun harus juga menyemangati bahwa dia harus mau menemani. Belajar contohnya. Belajar itu anak-anak juga jangan disuruh hanya sekedar, ya udah kamu belajar, ditinggal ya. Nah, dia ditemenin, walaupun mungkin orang tuanya, oh saya nggak bisa nih. Nggak apa-apa, ditemenin saja. Mungkin lagi ada Zoom dengan gurunya, bisa ditemenin. Kalaupun ada pembelajaran online, bisa ditemenin. Nah, ini bagian sebagai dukungan kita dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga adalah tuturi handayani, dari belakang kita menyemangati. Nah, bagian ini yang seringkali, mohon maaf, seringkali kadang-kadang agak lepas dari kita ketika orang tua ini banyak mengevaluasi. Kadang-kadang juga mendowngrade, matematika itu susah loh, makanya kamu belajar. Ini bukannya menyemangati, malah membuat sebenarnya sesuatu yang biasa menjadi sulit. Kadang-kadang akhirnya kamu harus banyak belajar matematika karena matematika itu susah. Mama aja nggak bisa loh, yang nggak bisa mamanya, kenapa anaknya yang dibawa-bawa gitu loh. Jadi ya menyemangati adalah oke, semua kita bisa pelajari. Ayo kalau kita nggak bisa, ayo kita pelajari bersama. Ini bagian dari yang tadi. Ya, jadi mendidik nggak bisa mendadak pasti ya. Namanya mendidik nggak bisa mendadak. Kalau mendadak itu bukan mendidik namanya pasti. Jadi memang semua ada ilmunya. Nah ini memang perlu yang utama adalah bagaimana komunikasi sekolah dengan di rumah. Di sekolah pun bukan berarti ketika era pandemi seperti ini guru juga membiarkan anak-anaknya dikasih tugas. Harus ada juga terkait dengan ada sharing kepada orang tua bagaimana cara mendidiknya. Ini juga penting sebagai nanti di sekolah memberikan cara-cara, membuat trik-trik bagaimana cara mendidik anak. Nah kemudian juga orang tua ini, kenapa sih orang tua tidak sabar nih? Ini kan yang sering terjadi ini. Orang tua tidak sabar menghadapi anak yang mungkin yang seringkali adalah nggak mau diem. Jadi ini ada perbedaan cara pandang nih. Orang tua pengennya kalau anak lagi ngerjain sesuatu dia diem, ya kan? Dia diem, terus dia bisa diem 2 jam, bayangkan gitu kan. Terus ya ini nggak mungkin lah, namanya juga anak namanya anak kecil. Dia paling belajar 5-10 menit, kemudian dia main, kemudian dia akan ini lagi. Nah, yang paling penting adalah bagaimana sekarang, terutama untuk anak-anak ya, sebenarnya bukan masalah materinya nyampe atau tidak, tapi yang lebih penting adalah yang pertama adalah dia love to learn, cinta belajar. Nah, makanya ini penting menyiapkan kondisi agar anak-anak itu cinta belajar. Jadi akhirnya apa? Jangan terlalu banyak beban dulu deh. Yang penting anak-anak seneng dulu. Karena apa? Ketika dia udah cinta belajar, nantinya dia akan ngejar sendiri. Nah, jadi itu. Nah, kemudian apa yang dilakukan misalkan untuk membuat anak cinta belajar itu tadi, jangan paksa. Jangan paksa, caranya gimana? Masalah waktu. Waktu itu jelas hari 24 jam. Bukan, jadi ini juga harus dipahami gini. Jangan sampai dipahami bahwa namanya belajar di rumah itu jamnya disamakan dengan di sekolah. Ketika belajar di rumah itu ya kapanpun bisa gitu loh. Ada 24 jam, kita tinggal kita bagi nih, mungkin ada dari itu sekolah ada tugas terkait dengan tema A, tema B, ini bisa dikerjakan siang, ini dikerjakan sore, ini bisa dikerjakan pagi. Nggak masalah. Jadi jangan akhirnya bahwa karena ini sekolah dari rumah, dia berarti jam 7 pagi sampai jam 12 anak-anak harus pakai baju seragam dan kemudian harus duduk manis. Maaf, itu tidak mungkin terjadi. Apalagi di rumah itu hanya sendiri atau 2 anak. Kenapa di sekolah bisa? Karena ada temannya banyak gitu loh. Ada temannya banyak dan ada situasi yang cukup mendukung. Karena di rumah otomatis karena dia hanya fokus di satu titik dan tidak bisa waktu dengan waktu yang sangat panjang. Ya, kreativitas dari orang tua gini. Kalau saya sering mencontohkan gini. Kreatif tuh kayak gimana sih gitu kan? Kreatif kayak gimana?
Orang tua yang paling sering gini, kalau saya nyontohinnya adalah bapak, ibu, kalau naruh HP di mana sih? Oh, di kantong sebelah atas. Oke. Kalau besok naruhnya jangan kantong di atas, tapi kantong bawah. Pasti kita bingung. Pasti kita bingung, HP saya hilang. Padahal enggak, padahal dipindah doang gitu, pindah doang. Kenapa? Kita akhirnya bingung karena kita melakukan hal yang tidak biasa. Nah, sebenarnya anak-anak pun gitu. Contoh kreatif itu bukan harus sesuatu yang susah, enggak. Misalkan hari ini belajarnya di ruang tengah, besok ganti di ruang depan, besok ganti di dapur, besok ganti di kebun depan atau di kebun belakang, atau ganti di teras. Salah satunya tempatnya berubah. Kemudian juga mungkin juga kalau di rumah saya anak saya biasanya udah ngomong nih. Anak saya kebetulan kelas 5 SD sekarang, naik kelas ini. Nah, dia udah ngomong, aku nanti pengen snacknya ini ya. Oke, nanti snacknya bisa berubah. Jadi nanti ada jam istirahatnya nih. Jadi anak saya biasanya mulai, kalau anak saya jam 6 itu udah murojaah pagi, lalu dia jam 8 berhenti, dia udah ngomong aku nanti snacknya misalkan nugget lah misalkan gitu. Nanti oke, jadi kita juga udah nyiapin. Jadi perencanaan pun itu anak diajak. Jadi dengan begitu dia semangat. Oke, nanti kamu ada nugget loh, misalkan seperti itu. Atau misalkan oh snacknya buah atau apapun ya, itu pilihan ya. Atau yang ada di rumah nggak ada masalah. Jadi tidak harus mahal. Yang penting memang ini dibangun, anak akhirnya jadi senang dan oh oke, aku nanti kalau aku belajar aku mendapatkan sesuatu. Ini penting juga seperti itu. Ya, peran sekolah ini saya sebagai guru dan teman-teman guru yang lain, kita harus yakini bahwa pendidikan harus berjalan dimanapun. Dan ingat bahwa hari ini pendidikan itu bukan hanya memberikan tugas. Pendidikan bukan hanya memberikan tugas saja kepada anak, tapi juga harus ada sesuatu yang harus ada yang diajarkan. Nah, harus ada, karena apa? Karena memang bagaimanapun anak-anak masih banyak butuh input. Anak-anak butuh input, anak-anak butuh banyak hal, anak-anak butuh butuh masukan-masukan untuk menambah pengayaan pengetahuan dia. Dan inilah sebenarnya tugas sekolah. Dan tidak karena ini hari ini, nah saya bilang hari ini bukan takdir yang jelek ya, karena saya yakin takdir Allah itu semuanya bagus. Hari ini kita dituntut untuk lebih banyak komunikasi dengan orang tua, terutama untuk kelas-kelas bawah. Kita dituntut lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua. Akhirnya nanti ini loh, sinergisitas antara guru atau sekolah, orang tua dan anak itu menjadi terjalin. Dan inilah sebenarnya kunci pendidikan, kunci sukses pendidikan di sini. Tidak bisa pendidikan hanya diserahkan pada sekolah, dan juga tidak bisa hari ini diserahkan di rumah. Kenapa? Karena salah satunya mungkin orang tua banyak yang sibuk. Nah, inilah hari ini trilogi ini, tiga pilar ini harus berjalan dengan baik. Ya, ini yang perlu dibangun adalah yang penting adalah misalkan nih ada grup nih ya, ada grup orang sekolah membuat grup-grup dengan orang tua, dan kemudian ada laporan perkembangan secara rutin yang dibuat oleh sekolah kepada orang tua, dan orang tua pun menginformasikan bagaimana perkembangannya. Jadi ada saling gitu ya, ada saling bahwa ada yang diberikan, ada misalkan oh pembelajarannya ini, misalkan hari ini taruhlah di kelas 6 pembelajarannya daring, bahwa hari ini kita belajar tentang ekosistem sungai misalkan. Nah, ini pun tolong guru-guru menyampaikan pada orang tua, di grup orang tua, ibu, bapak, hari ini anak-anak belajar ini. Kenapa belajar ini? Oke, belajar ini manfaatnya seperti ini. Orang tua jangan, oh iya ustazah, atau iya ustaz, oh iya bapak, terima kasih. Tidak itu. Nanti feedbacknya bagaimana? Orang tua harus memberikan feedback kepada guru, akhirnya apa? No. Oh, anak saya tadi ada nggak paham di sini. Nah, misalkan seperti itulah. Inilah nanti sebenarnya komunikasi inilah yang membuat kita tahu pendidikan kita mau berhasil atau tidak. Ya, jadi begini, kita harus yakin begini teman-teman semuanya, ayah bunda semuanya, bahwa anak kita sendiri tidak akan bisa mendampingi anak kita 24 jam. Kita yakin bahwa kita tidak bisa mendampingi anak kita kapanpun juga. Contohnya gini, kalau kita tidur, anak kita tidur, siapa yang mengawasi anak kita? Nah, disinilah sebagai orang beriman kita ada Allah, bahwa bagaimanapun kita harus yakin Allah menjaga anak-anak kita. Jadi jangan khawatir, tinggal disepakati saja. Misalkan begini, oke anak, ayah akan pergi ke kantor, ayah bunda mau ke kantor, nanti tugas kamu hari ini adalah ini dan ini.
Pak, nanti dia nggak akan ngerjain. Kalau kita sudah di otak kita sudah mengatakan anak kita pasti nggak ngerjakan, pasti otomatis dia juga kita akan melihat dia tidak akan mengerjakan. Kenapa? Karena kalau dalam sebuah diskusi dikatakan Allah itu gimana persangkaan hambanya gitu loh. Zon kita itu hari-hari dengan zon kita. Kita harus yakin bahwa oh anak saya ngerjain. Karena apa? Kenapa saya bilang begitu? Kita sudah memberikan bekal positif pada dia. Kita harus yakin bahwa bekal positif itu dijalankan. Loh, kenapa kok anak saya sudah saya kasih tahu untuk belajar tapi dia nggak belajar? Nih, ini saya bilang kembali ke yang kita tadi sebutkan bahwa jangan-jangan ada keteladanan yang kurang. Ada keteladanan yang kurang yang belum kita berikan pada anaknya. Ada keteladanan yang belum ada pada anak yang kita belum berikan kepada mereka. Jadi akhirnya ini harus refleksi. Refleksi bahwa menjadi orang tua itu tidak hanya sekedar memenuhi gizi ya, tidak hanya memenuhi gizi saja, tapi juga harus ada gizi batin yang harus dipenuhi, yang tadi salah satunya adalah doa dan keteladanan. Ya, yang pertama adalah ya sama dengan pertanyaan sebenarnya gadget itu bagus nggak sih buat anak gitu kan. Nah, sebenarnya bagus tidak itu tergantung kebutuhan. Hari ini dibutuhkan, otomatis memang berarti anak pun boleh dan wajib menggunakan gadget karena memang kebutuhan. Jadi sebenarnya gadget menjadi penting dan tidak penting ketika itu butuh atau ingin. Kalau dulu mungkin mohon maaf sebelum era pandemi anak pingin menggunakan gadget, kalau pingin otomatis itu sesuatu yang belum tentu baik. Karena apa? Keinginan mereka belum tahu fungsinya apa. Nah, hari ini mereka tahu bahwa fungsi gadget adalah salah satunya untuk belajar. Jadi bagus-bagus saja dia menggunakan gadget. Nah, tapi memang regulasinya bagaimana? Kita harus membuat regulasi yang oke terkait dengan penggunaan gadget. Misalkan, karena ingat, apalagi kalau mohon maaf mungkin ada orang tua yang tidak ada laptop segala macam, dia harus menggunakan gadget. Gadget ini kecil, jadi akhirnya anak harus memandang layar yang kecil agak lama. Nah, ketika dia memandang agak lama ini, pastikan sekarang juga salah satunya adalah ruangannya. Ruangannya itu cukup terang. Kenapa? Semakin gelap ruangannya, matanya akan semakin cepat capek. Kemudian juga makanannya, karena gini, anak-anak kalau sudah asik, nyaman, dia kadang-kadang lupa minum, lupa makan. Padahal ketika dia melihat gadget untuk belajar dan lain sebagainya, dia butuh konsentrasi tinggi. Dan ini pasti kita harus menyediakan minimal minuman yang untuk anak-anak secara berkala dia minum. Ketiga, harus juga ada exercise fisik, ada kegiatan fisik. Jangan sampai dia hanya memegang gadget saja, akhirnya apa? Si saraf-saraf tangannya juga akhirnya lebih banyak hanya dipakai untuk hal itu saja. Nah, ini juga nanti bagian dari kreativitas pendidikan. Kreativitas pendidikan misalkan, oke, nanti salah satunya ada anak harus keliling keliling rumah lah, membuat kegiatan-kegiatan ini. Dan ini juga dari pihak sekolah sebaiknya tidak hanya kegiatan yang sifatnya pembelajaran saja, pembelajaran formal maksud saya yang berikan juga misalkan ada tugas-tugas kemandirian, misalkan salah satunya anak membantu orang tua nyapu, anak membantu orang tua cuci piring, ada lagi mungkin tugas senam, ada lagi juga mungkin tugas mengamati pohon misalkan, atau membuat hari ini bahkan kayak sekarang yang mungkin kemarin sempat ramai di media sosial, nanam sawi misalkan. Ini salah satunya di tempat saya ada anak-anak nanam kangkung. Jadi bagaimana dari biji kangkung dia pengamatan, dia nanti harus nyiramin sampai nanti kangkung itu tumbuh. Nah, endingnya apa? Dia sampai masak, jadi sampai makan. Jadi anak-anak harus tahu sebuah proses. Nah, ini nanti sebagaimana bentuk kreativitas juga nanti bagaimana anak tidak terpaku pada gadget. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Sebenarnya tidak ada ya. Sebenarnya gini, kalau yang menurut saya yang lebih penting adalah ketika untuk anak sebaiknya dia tidak menggunakan gadget yang ukurannya kecil. Nah, ini karena apa? Semakin kecil gadgetnya, gambar yang ini kan kecil banget nih. Apalagi kita bisa tahu kalau zoom misalkan ya, kalau zoom itu kan kecil. Nah, dia matanya dipaksa untuk untuk memperhatikan itu kurang bagus. Apalagi waktunya jangkanya panjang. Juga yang kedua, sebaiknya tidak menggunakan handset. Karena memang lebih baik dia mendengar suara dari langsung aja tanpa menggunakan headset. Kenapa? Karena ketika headset itu telinga dipaksa untuk fokus pada satu suara saja. Jadi seperti itu. Ya, yang Bunda sekalian hormati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan, tidak banyak. Yang paling penting adalah bagaimana hari ini
Kita bisa bekerja sama antara rumah, sekolah untuk menjadikan anak-anak kita anak-anak yang cinta belajar, cinta ilmu, dan akhirnya dia siap untuk menghadapi masa depan. Orang tua, yakinlah ini adalah pilihan terbaik yang harus diambil, dan temani anak-anak kita menjadi besar, temani belajar mereka. Guru-guru juga sama, menjadikan mitra terbaik orang tua untuk mendidik anak-anak. Dan kita kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun takdir hari ini adalah takdir Allah yang terbaik, dan insya Allah kita maksimalkan ikhtiar kita doa pada Allah Subhanahu wa taala semoga pendidikan anak-anak kita menjadi pendidikan terbaik, dan akhirnya mereka menjadi pribadi-pribadi berguna bagi nusa, bangsa, dan agama. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.